Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu dosen pengampu mata kuliah Sistem Ekonomi Indonesia serta teman-teman mahasiswa yang kami banggakan. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya pada kesempatan ini kami dapat menyampaikan presentasi sebagai bagian dari penilaian ujian akhir semester dalam mata kuliah Sistem Ekonomi Indonesia. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Kelompok kami terdiri dari yang pertama dengan saya sendiri Kuroto Aini Syafi'i, yang kedua Vivi Arista Haris, yang ketiga Chelsea Bengu, yang keempat Nur Safika Muin, yang kelima Febri Sanibulu, yang keenam Petrus Paraede, yang ketujuh Iren Lengga, yang kedelapan Fitriani, dan yang terakhir Gisela Mirani Pandu. Pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan hasil analisis terhadap sebuah video berita yang membahas kebijakan ekonomi pemerintah Indonesia, khususnya mengenai kebijakan injeksi dana sebesar 200 triliun ke dalam sistem perekonomian nasional. Analisis ini kami kaitkan secara langsung dengan penerapan sistem ekonomi Indonesia yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Melalui presentasi ini kami ingin menunjukkan bahwa sistem ekonomi Indonesia tidak hanya bersifat teoritis tetapi juga diwujudkan secara nyata melalui kebijakan pemerintah dalam menghadapi berbagai tantangan ekonomi. Kebijakan injeksi dana ini merupakan salah satu bentuk intervensi negara untuk menjaga stabilitas ekonomi, keberlangsungan sektor keuangan, serta kesejahteraan masyarakat secara luas. Kami berharap pemaparan yang kami sampaikan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai hubungan antara kebijakan ekonomi pemerintah dan sistem ekonomi Indonesia yang telah kita pelajari bersama. Sebelum kita masuk ke analisis video, penting untuk memahami konteks latar belakang kebijakan ini. Pada tahun 2020, dunia menghadapi krisis ekonomi global akibat pandemi COVID-19 yang menyebabkan perlambatan pertumbuhan ekonomi, penurunan investasi, dan risiko krisis likuiditas di sektor perbankan. Di Indonesia, hal ini diperparah oleh penurunan ekspor, pengangguran massal, dan melemahnya kepercayaan investor terhadap pasar keuangan. Dalam teori ekonomi makro, kondisi ini dapat digambarkan sebagai shock eksternal yang mengganggu keseimbangan agregat permintaan dan penawaran, sebagaimana dijelaskan dalam model LSLM Keynesian, di mana penurunan konsumsi dan investasi dapat menyebabkan deflasi dan resesi. Video yang kami analisis menyoroti bagaimana pemerintah Indonesia melalui Bank Indonesia sebagai bank sentral mengambil langkah proaktif untuk merespon tantangan ini. Kebijakan injeksi dana 200 triliun bukanlah tindakan impulsif, melainkan bagian dari strategi moneter yang terintegrasi dengan kebijakan fiskal pemerintah. Ini mencerminkan peran negara dalam menguasai cabang-cabang produksi yang penting, sebagaimana tercantum dalam pasal 33 UUD 1945, di mana intervensi pemerintah diperlukan untuk menstabilkan sistem keuangan agar roda perekonomian nasional tetap berputar, mencegah domino efek seperti yang terjadi pada krisis tahun 1998. Dengan demikian, kebijakan ini menjadi bukti empiris bahwa sistem ekonomi Pancasila memungkinkan campuran antara regulasi negara dan dinamika pasar untuk mencapai tujuan bersama, stabilitas dan kesejahteraan rakyat. Video ini dimulai dengan menjelaskan visual tentang mekanisme injeksi dana oleh Bank Indonesia. Secara spesifik, BI menyuntikkan 200 triliun melalui instrumen moneter seperti pembelian surat berharga negara di pasar sekunder yang dikenal sebagai kuantitatif asing, di mana dana ini tidak langsung diberikan ke masyarakat, melainkan difokuskan untuk memperkuat likuiditas perbankan, memungkinkan bank-bank komersial mempertahankan rasio kecukupan modal atau CAR, dan menyalurkan kredit ke sektor real seperti UMKM, pertanian, dan industri. Dalam video, narator menekankan bahwa tujuan utama kebijakan ini adalah mencegah kekeringan likuiditas, di mana bank-bank kesulitan memenuhi kebutuhan dana nasabah akibat penarikan massal selama pandemi. Secara analitis, ini dapat dihubungkan dengan teori intermediasi keuangan,
di mana bank berperan sebagai penghubung antara penyimpan dana dan peminjam. Jika likuiditas menipis, rantai ini terputus, menyebabkan kontraksi kredit yang dapat memperdalam resesi. Video juga menyoroti dampak psikologi, yaitu kebijakan ini membangun kepercayaan pelaku pasar, mencegah capital flight, dan menarik investasi asing. Data dalam video ini menunjukkan bahwa injeksi ini berhasil menurunkan suku bunga acuan dari 4,25% menjadi 3,5% pada periode tersebut, yang secara teoris merangsang investasi melalui penurunan biaya pinjaman. Dengan demikian, video ini menggambarkan kebijakan sebagai alat untuk menjaga stabilitas sistem keuangan tanpa mengganggu mekanisme pasar bebas. Baik, kita masuk ke sistem ekonomi Indonesia. Indonesia menganut sistem ekonomi Pancasila, yaitu sistem ekonominya disusun berdasarkan nilai yang terkandung dalam Pancasila serta diatur secara konstitusional dalam Undang-Undang Dasar 1945, khususnya pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Sistem ekonomi ini menekankan bahwa kegiatan ekonomi tidak semata-mata bertujuan mencari keuntungan, tetapi juga harus memperhatikan keadilan sosial, kesejahteraan bersama, dan kepentingan nasional. Dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar dijelaskan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan, yang artinya perekonomian Indonesia tidak diserahkan sepenuhnya kepada mekanisme pasar bebas, tetapi juga tidak dikuasai sepenuhnya oleh negara. Negara hadir untuk memastikan bahwa kegiatan ekonomi berjalan secara adil dan tidak merugikan masyarakat luas, khususnya kelompok ekonomi lemah. Sistem ekonomi Indonesia sendiri memiliki ciri utama berupa keseimbangan antar peran pemerintah dan peran swasta. Pemerintah berperan aktif dalam pengendalian sektor strategis yang menguasai hajat hidup orang banyak, seperti energi, keuangan, dan sumber daya alam. Sementara itu, sektor swasta dan masyarakat tetap diberi ruang untuk berinovasi, berusaha, dan berkembang melalui mekanisme pasar. Berbeda dengan sistem ekonomi liberal yang menitik beratkan pada kebebasan pasar tanpa banyak ikut campur tangan pemerintah, sistem ekonomi Indonesia justru menempatkan negara sebagai pengarah dan pengawas. Namun sistem ini juga berbeda dengan sistem ekonomi sosialis karena Indonesia tidak menghilangkan kepemilikan swasta dan tidak memonopoli seluruh kegiatan ekonomi. Baik, yang berikut itu adalah sistem ekonomi Indonesia. Nah, Indonesia itu menganut sistem ekonomi Pancasila, yaitu suatu konstruksi ekonomi unik yang berakar pada fondasi filosofis Pancasila, khususnya itu pada prinsip keadilan sosial dan mandat konstitusional Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33. Nah, pasal ini menetapkan bahwa perekonomian itu disusun sebagai usaha bersama berdasar asas kekeluargaan, menolak individualisme ekstrim, dan menekankan semangat gotong royong. Lebih lanjut, konstitusi itu memberi peran strategis kepada negara untuk menguasai cabang-cabang produksi penting dan sumber daya alam, bukan untuk monopoli tetapi sebagai pelindung kepentingan publik, untuk mencegah eksploitasi dan memastikan bahwa kekayaan bangsa itu dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Nah, dalam praktiknya, sistem ini mewujud sebagai demokrasi ekonomi yang seimbang. Nah, ia bukan ekonomi komando maupun liberal murni, tetapi sebuah mixed ekonomi yang berpihak, di mana mekanisme pasar itu diberi ruang namun dikoreksi oleh kehadiran negara yang bertindak sebagai stabilisator, regulator, dan fasilitator untuk menjawab ketidaksempurnaan pasar, mengurangi ketimpangan, dan mengarahkan pencapaian tujuan bersama yang berkeadilan dan berkelanjutan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang peran pemerintah dalam sistem ekonomi Indonesia. Dalam sistem ekonomi Indonesia, pemerintah memegang peranan yang sangat penting untuk memastikan kegiatan ekonomi berjalan dengan stabil, adil, dan berkelanjutan. Peran ini diperlukan karena mekanisme pasar tidak selalu mampu mengatur perekonomian secara sempurna, sehingga campur tangan pemerintah dibutuhkan demi kepentingan masyarakat luas. Secara umum, peran pemerintah dapat dijelaskan sebagai berikut. Peran yang pertama adalah pemerintah sebagai stabilisator.
Pemerintah bertugas menjaga kestabilan perekonomian nasional agar tidak mengalami gejolak yang berlebihan seperti inflasi tinggi, resesi, atau krisis ekonomi. Pemerintah melakukan peran ini melalui kebijakan fiskal dan moneter, misalnya dengan mengatur pajak, belanja negara, subsidi, serta bekerja sama dengan bank sentral dalam mengendalikan jumlah uang beredar. Tujuannya adalah menjaga perekonomian ekonomi tetap seimbang, harga-harga tetap terkendali, dan daya beli masyarakat tidak menurun drastis. Yang kedua adalah pemerintah sebagai regulator. Dalam perannya sebagai regulator, pemerintah menetapkan berbagai aturan dan kebijakan yang mengatur jalannya kegiatan ekonomi. Aturan ini diperlukan agar terciptanya persaingan usaha yang sehat, perlindungan konsumen, serta keadilan dalam distribusi sumber daya. Contohnya itu seperti peraturan tentang perizinan usaha, ketenagakerjaan, perlindungan lingkungan, dan pengawasan terhadap praktik monopoli. Dengan adanya regulasi, kegiatan ekonomi tidak hanya menguntungkan pihak tertentu, tetapi juga memberikan manfaat bagi masyarakat secara luas. Peran yang ketiga adalah pemerintah sebagai fasilitator. Pemerintah juga berperan sebagai fasilitator dengan menyediakan berbagai fasilitas dan dukungan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Dukungan tersebut dapat berupa pembangunan infrastruktur seperti jalan, pelabuhan, dan listrik, pemberian bantuan modal bagi UMKM, pelatihan tenaga kerja, serta kemudahan akses pembiayaan. Melalui peran ini, pemerintah membantu dunia usaha dan sektor keuangan agar dapat berkembang, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang keempat adalah pemerintah sebagai pelindung masyarakat. Sebagai pelindung, pemerintah bertanggung jawab melindungi masyarakat dari dampak negatif kegiatan ekonomi maupun krisis ekonomi. Selanjutnya, ada kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Nah, teman-teman, kebijakan injeksi dana 200 triliun dapat kita kaitkan dengan dua kebijakan tersebut. Kenapa sih harus kita kaitkan dengan dua kebijakan tersebut? Karena kebijakan fiskal berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara, termasuk belanja dan pembiayaan negara untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di suatu negara. Sementara itu, kebijakan moneter berkaitan dengan pengaturan jumlah uang yang beredar dan stabilitas sistem keuangan di suatu negara. Melalui kebijakan-kebijakan ini, pemerintah berupaya memastikan bahwa jumlah uang yang beredar cukup untuk melakukan dan mendukung aktivitas ekonomi di suatu negara, namun tidak berlebihan sehingga bisa menimbulkan inflasi. Nah, teman-teman, jika terjadinya inflasi di negara, pemerintah menerapkan kebijakan fiskal kontraktif dengan mengurangi anggaran belanja negara sebesar 200 triliun. Pengurangan anggaran belanja ini bertujuan untuk mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat, sehingga tekanan kenaikan harga dapat ditekan dan inflasi dapat dikendalikan. Sekian dari saya dan terima kasih. Kita membahas tujuan kebijakan ekonomi. Tujuan utama kebijakan injeksi dana ini adalah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Kebijakan injeksi dana 200 triliun ini secara khusus diarahkan untuk mengatasi masalah struktural dalam sistem keuangan, terutama keterbatasan likuiditas perbankan pada kondisi ekonomi yang tidak stabil. Ketika likuiditas bank menurun, maka penyaluran kredit kepada sektor produktif akan terhambat, sehingga aktivitas ekonomi masyarakat dan dunia usaha akan ikut menghambat. Dalam konteks sistem ekonomi Indonesia, kebijakan ini mencerminkan prinsip keadilan sosial dan keberpihakan kepada kepentingan nasional sebagaimana tercantum dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Pemerintah tidak hanya mengejar pertumbuhan angka ekonomi, tetapi juga memastikan bahwa sektor-sektor strategis seperti UMKM dan juga industri produktif tetap mendapatkan akses pembiayaan yang adil dan juga berkelanjutan. Injeksi dana ini juga bertujuan untuk memulihkan dan juga menjaga kepercayaan publik
terhadap sistem perbankan nasional. Karena kepercayaan merupakan salah satu faktor kunci dalam perekonomian, di mana ketika masyarakat dan juga pelaku usaha percaya pada stabilitas sistem keuangan, maka kegiatan menabung, berinvestasi, dan juga berproduksi akan meningkat. Nah, hal ini sejalan dengan fungsi pemerintah dalam sistem ekonomi Pancasila sebagai penjaga stabilitas dan juga pengarah ekonomi, bukan hanya sebagai pelaku pasar utama. Dengan demikian, tujuan kebijakan injeksi dana 200 triliun tidak hanya bersifat jangka pendek, di mana sebagai respon terhadap tekanan ekonomi, tetapi juga bersifat jangka panjang, yaitu memperkuat fondasi sistem ekonomi nasional agar lebih bertahan terhadap krisis dan juga mampu mendukung pembangunan ekonomi yang inklusif dan juga berkelanjutan. Selanjutnya, dampak positif dari kebijakan. Dampak positif dari kebijakan ini antara lain meningkatnya stabilitas sektor perbankan, membaiknya akses pembiayaan bagi dunia usaha, serta meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi dapat terus terjaga. Dalam jangka panjang, kebijakan ini diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta mendukung pemerataan pembangunan ekonomi di berbagai daerah di Indonesia. Baik, saya akan menjelaskan risiko dan tantangan dari kebijakan injeksi dana. Kebijakan injeksi dana ini meskipun memiliki banyak manfaat, tetapi juga memiliki risiko. Salah satu risikonya dari kebijakan ini ialah potensi inflasi akibat meningkatnya jumlah uang yang beredar. Selain itu, kebijakan ini juga dapat menimbulkan tekanan terhadap nilai tukar rupiah jika tidak dikelola dengan baik. Oleh karena itu, pemerintah harus melakukan pengawasan yang ketat dan menyeimbangkan kebijakan ini dengan kebijakan ekonomi lainnya agar tujuan yang diharapkan dapat tercapai tanpa menimbulkan dampak negatif. Selanjutnya, ada relevansi bagi mahasiswa. Bagi mahasiswa, video ini memberikan pemahaman yang lebih konkret tentang bagaimana kebijakan ekonomi pemerintah dijalankan. Mahasiswa dapat melihat secara langsung hubungan antara teori sistem ekonomi Indonesia dengan praktik kebijakan ekonomi di lapangan. Selain itu, mahasiswa juga dilatih untuk berpikir kritis dan analitis dalam menilai kebijakan ekonomi, serta dampaknya bagi masyarakat dan perekonomian nasional.